Halo para gen milenial, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Brain Nusa. Kalau kamu mendengar kata teknologi, apa yang kalian pikirkan? Pasti sesuatu yang sangat maju, bukan? Hari ini kita akan membahas salah satu teknologi yang sudah menjadi kebutuhan utama bagi kita. Ya, apalagi kalau bukan smartphone. Yuk, kita lihat tayangan berikut satu ini. Sebenarnya, apa itu teknologi? Teknologi adalah ilmu yang dikembangkan manusia untuk menciptakan tata cara tertentu, lebih mutakhir, dan lebih praktis atau memudahkan kehidupan. Menurut data Badan Pusat Statistik, 67,88% penduduk Indonesia yang berusia 5 tahun ke atas sudah memiliki ponsel atau handphone pada tahun 2022. Segala informasi ada dalam genggaman kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut. Coba yuk kita tanya, apakah mereka sudah punya smartphone? Sudah. Punya HP berapa? Satu. Sudah punya HP? Sudah. Berapa HP-nya? Satu. Sudah punya HP belum? Sudah. Oke, biasanya digunain buat apa HP-nya? Kalau utamanya buat sekolah sama sosmed. Kalau aku buat scroll media sosmed sama baca komik. Nah, sudah lihat videonya kan? Saat ini Tiza tidak sendiri. Yuk kita bahas tentang teknologi smartphone dengan salah satu narasumber kita, dengan Kak Lia. Hai Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah saya baik. Sekarang sibuk apa nih Kak? Kalau saya kebetulan sekarang sibuk ngurus anak ya, karena baru saja punya baby. Terus selain itu ya saya sekarang mengajar di salah satu SMK di Ungar. Untuk menjadi guru itu seperti apa nih Kak sekarang? Dan saya sendiri itu lebih seringnya kan ngajar praktek ya. Jadi biasanya saya ngajar videografi, editing gitu, mungkin nanti ilustrasi atau mungkin lagi komputer grafis dan lain sebagainya. Sih ya tentang dunia di kafe aja. Nah, kebetulan nih Kak, Tiza mau tanya-tanya seputar smartphone sekarang ini. Kak Lia sebagai guru, apa sih pendapat Kak Lia tentang smartphone ini? Kebetulan kan saya di SMK ini ya, saya sebagai guru desain komunikasi visual ya, di mana setiap pembelajaran itu hampir semuanya butuh teknologi. Saya sendiri pasti mengalami lah di kelas, pasti butuh yang namanya handphone, butuh yang namanya komputer, laptop ya Kak? Iya. Ya, itu teknologi itu sekarang sudah menjadi kebutuhan menurut saya. Ya, kebutuhan di samping sandang pangan papan itu sekarang mungkin tambahannya bisa aja ditambah teknologi gitu ya. Karena di hampir semua kegiatan sehari-hari kita, entah di pelajaran atau di rumah atau dimanapun itu sudah pakai teknologi. Jadi menurut saya teknologi itu ya sudah menjadi kebutuhan gitu aja sih. Nah, setuju banget nih Kak dengan pendapat Kak Lia. Kalian juga begitu kan dengan setuju pendapat dari Kak Lia? Kemudian Riza mau bertanya lagi nih Kak, bagaimana sih memanfaatkan smartphone untuk penunjang prestasi? Oke, kalau untuk penunjang prestasi itu sebenarnya banyak sekali ya. Saya kasih contoh gitu. Kalau seandainya Reza ini nanti mau ikut lomba tentang desain logo. Padahal Reza misalnya desain pakai CorelDRAW. Tapi di poster itu atau di perlombaan itu mengharuskan Reza untuk mengirim file soft copy-nya berupa AI contohnya. Nah, dalam waktu dekat Reza harus bisa menggunakan AI kan? Ya. Nah, gimana caranya biar masalah itu tersolusi? Ya kita bisa memanfaatkan gadget kita. Contohnya Reza mulai buka tutorial buat logo pakai AI gimana. Terus mungkin nanti untuk pengembangan logonya itu, terus mungkin dianimasikannya butuh aplikasi apalagi itu kan kita bisa cari tutorialnya, ya kan? Bisa install aplikasinya juga lewat
smartphone kita gitu. Bahkan sekarang kita sudah gampang nih cari tipe tipografi ya atau font gitu di banyak platform menyediakan. Dengan mudahnya kita cari kebutuhan font untuk logo mungkin atau untuk poster atau kebutuhan desain yang lainnya, itu di platform tinggal kita download terus kita install, itu kita sudah bisa pakai seketika itu juga gitu sih. Untuk berapa lama durasi anak tuh bisa memegang smartphone-nya ataupun handphone-nya ketika jam kerja istilahnya ya, jam belajarnya itu? Menurut dokter anak yaitu Zakaria Mukawa itu beliau menganjurkan kalau seandainya anak di umur 0 sampai 2 tahun itu tidak dianjurkan sama sekali untuk screen time. Terus kalau seandainya untuk anak usia 3 sampai 6 tahun itu sudah mulai diperbolehkan, tapi tidak boleh sering, tidak boleh lebih dari 1 jam. Itu pun harus pendampingan dari orang tua. Terus usia SD ya atau sudah mulai sekolah itu dianjurkan untuk menggunakannya tidak lebih dari 1,5 jam. Dan SMP sampai seterusnya atau SMP sampai SMA untuk penggunaan gadgetnya akan lebih baik di sekitar 2 jam, tidak lebih dari itu. Tapi kalau sekarang kan memang tidak mungkin ya, apalagi sekarang kita pendidikan hampir semua materi bisa pakai teknologi kan. Nah, untuk kasus seperti ini itu istilahnya dapat toleransi, tapi tidak untuk terus menjadi kecanduan gitu. Jadi seandainya seketika dibutuhkan, oke, kita pakai nggak masalah, karena memang itu fasilitas yang sudah kita dapatkan saat ini gitu. Tapi kalau seandainya terus-terusan nih habis pelajaran istirahat main game ya kan, masih WhatsAppan, masih apa, itu kalau bisa dihindari. Yang penting kita tuh bisa memanage waktu aja ya Kak, kalau menggunakan gadget gitu ya Kak. Kemudian tips and trick agar bisa memanfaatkannya itu gimana? Kalau dari saya sendiri sih yang pertama yang pasti jangan pernah meninggalkan atau kalian memutus tentang teknologi ini sendiri. Jadi kita harus mengikuti terus, kita harus update istilahnya ya. Kita juga sebagai pengguna harus update, karena tidak mungkin kalau seandainya contoh teknologinya sudah sampai mana kita masih stuck di sini kan, kita juga nanti yang ketinggalan sendiri gitu. Selain itu saya sih pengen dan saya sering sih ngasih inovasi atau masukan ke siswa ya terkhususnya, buatlah inovasi baru apapun. Contoh kalau di DKV banyak sekali ya bidangnya. Contohnya salah satunya Mas Riza suka ilustrasi contoh. Buat aja ilustrasi yang itu khas banget Mas Riza, dibawa kemana-mana, terus diperkenalkan lewat YouTube, lewat Instagram mungkin. Icon itu atau karakter itu kamu bawa kemana-mana, itu nanti orang lama-kelamaan bakal gampang mengenali, oh ini Riza, seperti itu. Terus yang selanjutnya, manfaatkan aja apa yang ada di HP itu. Silahkan dimanfaatkan tapi sesuai dengan fungsinya. Gitu sih kalau tips and triknya. Jadi kita bisa memanfaatkan gadgetnya itu dengan hal-hal yang positif gitu. Gitu aja. Terima kasih Kak Lia atas segala informasinya ataupun penjelasan dari suatu cara mengaplikasikan smartphone ini dengan baik dan benar. Ya, sama-sama Riza, saya senang bisa diundang di sini. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Lia bagaimana kita sebagai generasi muda milenial untuk memanfaatkan suatu smartphone dengan baik dan benar untuk media pembelajaran, bahkan menghasilkan uang. Sekian podcast kita hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua generasi milenial yang melek teknologi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Riza, pamit undur diri. See you!